Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang algoritma yang ada dalam mata pelajaran informatika. Mohon izin kepada Ibu Puput Kartini Rahmawati Putri SK. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan Revi Hania dan Bilbina Rizky Apriza dari jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Algoritma merupakan urutan langkah-langkah logis yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, algoritma adalah instruksi berurutan yang harus diikuti untuk menghasilkan output dari input yang diberikan. Dalam dunia komputer, algoritma biasanya digunakan untuk mengolah data, memecahkan masalah, atau menjalankan tugas-tugas tertentu. Ciri-ciri algoritma. Algoritma memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama, input. Input merupakan data atau proses yang diberikan ke algoritma untuk diproses sehingga menghasilkan output atau hasil. Yang kedua, ada proses. Proses merupakan langkah-langkah atau operasi yang dilakukan untuk mengolah input menjadi output. Yang ketiga, output. Output merupakan hasil akhir yang didapat setelah input diproses. Yang keempat, ada instruksi yang jelas, yaitu perintah yang mudah dimengerti dan dilaksanakan. Dan yang terakhir, ada memiliki tujuan akhir. Tujuan akhir adalah hasil yang ingin dicapai algoritma. Algoritma memiliki beberapa jenis. Di sini saya akan menjelaskan jenis algoritma flowchart. Diagram alir atau bahasa Inggrisnya flowchart adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma, alir kerja, atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Diagram ini mewakili ilustrasi atau menggambarkan penyelesaian masalah. Diagram alir digunakan untuk menganalisis, mendesain, mendokumentasi, atau memanajemen sebuah proses atau program di berbagai bidang. Bentuk-bentuk flowchart. Yang pertama ada terminator. Terminator digunakan untuk menggambarkan awal atau akhir konsep atau prosedur. Yang kedua ada proses. Proses gambarkan atau digunakan untuk proses operasional. Yang ketiga ada decision. Decision digunakan untuk keputusan atau subpoint. Garis yang terhubung dengan bentuk decision merujuk pada situasi-situasi yang berbeda sesuai dengan keputusan yang digambarkan. Yang keempat ada data. Data digunakan untuk menggambarkan input dan output. Yang kelima ada off-page connector. Off-page connector ini digunakan sebagai penghubung alur dalam halaman yang berbeda. Sebaliknya, ada on-page connector yang digunakan untuk penghubung alur dalam halaman yang sama. Yang ketujuh ada flowline. Flowline ini digunakan sebagai arah alur dalam konsep atau prosedur. Baik, dengan saya Bilbina yang akan menjelaskan contoh algoritma flowchart yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Hania tentang pengertian dari algoritma flowchart. Di sini kami mengambil contoh cara login Instagram. Pertama-tama kita gunakan simbol terminator sebagai tanda memulai atau start. Lalu gunakan simbol proses untuk melakukan login Instagram. Setelah itu gunakan simbol input untuk memasukkan nama dan password. Selanjutnya menggunakan simbol decision untuk pemeriksaan password. Karena pemeriksaan password ini sifatnya ketentuan apakah sesuai atau tidak sesuai. Jika sesuai, kita bisa lanjut ke simbol proses untuk masuk ke beranda Instagram. Selanjutnya menggunakan simbol terminator untuk menyatakan selesai. Namun, jika saat pemeriksaan password ternyata tidak sesuai, kita bisa menggunakan simbol input untuk masukkan lagi password.
Selanjutnya menggunakan simbol decision untuk pemeriksaan password kembali. Jika tidak sesuai, kita bisa balik lagi ke atas, yaitu masukkan lagi password. Selanjutnya pemeriksaan password kembali. Jika sesuai, kita bisa lanjut ke simbol proses untuk masuk ke beranda Instagram. Selanjutnya menggunakan simbol terminator sebagai tanda selesai. Baik, sekian penjelasan tentang algoritma dari kami, yaitu Rafihania dan Elbina Rizky Afriza. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.